Bermula lahir ditinggal ayah dan ibu, sedihnya nasib yatim piatu, dilanda gelisah tiada panduan, sedihnya yatim piatu. Hidup di dunia membawa berita duka, kerana tanpa ibu ayah yang membela, nasib terlantar hidup menderita. Janganlah kita hina lantaran sepi di jiwa ini, dilanda gelisah tanpa kasih sayangi. Di dunia sunyi bagai tiada penghuni, nasib hidupnya terpanjang dugaan. Bermula lahir ditinggal ayah dan ibu, sedihnya nasib yatim piatu, dilanda gelisah tiada panduan, sedihnya yatim piatu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Dewan dari fraksi Demokrat. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala ad-darajat wa tukallimuna biha innaka 'asal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tapi untuk yatimnya, kalau yatim sedesa Selira ini suruh tidur di sini, Abi yakin tidak akan bakalan mau. Karena pernah Abi coba tahun 2014 sama Bunda, itu kami siapkan sembako 1 bulan full bulan puasa, itu bertahannya cuma 1 minggu. Buka puasanya di rumah, di sumur lubang rumahnya Bunda. Buka puasa di rumah, sahur di rumah, bertahannya cuma seminggu. Selanjutnya diambil sama neneknya, diambil sama uangnya. Katanya sepi di rumahnya, gak ada yatimnya. Terus kami ini buat apa? Tapi berkat doanya Ustadz Unang, terus insya Allah ini jadi. Doain Abi. Habis lebaran kita lanjut lantai 2 kamar-kamar yatim.
Abi nggak peduli yatim siapa aja, yang penting mau tinggal di sini. Abi nafkahin sampai beliau lulus, sampai dia mau jadi orang. Mau Abi adopsi untuk tempat ada di sini. Terserah yatim siapa aja. Kalau yatim desa Selira tidak mau, banyak yatim di muka bumi ini yang mau. Amin. Yatim dari Ragas kalau mau silakan daftar sama Ibunda Sulihatnya. Dari Ciba Kedongsokannya Bunda Epi, dari Cibaganya Bunda Ros, kemudian dari Pelanggannya Bunda Epi, Bunda Eli. Sok silakan. Semata-mata Abi bangun ini buat Abi menghapus dosa. Abi pun orang pendosa. Jauh-jauh dari kota Medan ke sini itu sendiri sebatang kara. Hanya ingin berbuat baik, buat kepentingan maslahat, kepentingan maslahat umat. Ini Abi buktikan. Sendiri membangun tempat ini dari nol sampai sekarang ini, alhamdulillah. Berkat dari para kiai, ustadz-ustadz yang ada di sini, ini jadi. Dan hari ini hari yang sangat spesial. Hari ini adalah hari yang sangat spesial buat Abi. Karena hari ini berdirinya yayasan ini tepat hampir ke 12 tahun 3 bulan 6 hari. Yayasan ini berdiri hari ini. Dan hari ini bismillah dari Allah Ta'ala, Abi semuanya sumbangkan buat masyarakat desa Salira. Alhamdulillah dari tanggal 17 5 hari setelah Ramadan, Abi ngumpulin donasi, open donasi, mendapatkan jumlah sebesar 21 juta. 21 juta itu semuanya Abi kasihkan hari ini, semua yang ada di hadapan Abi. Amin. Jangan lihat kecilnya, tapi lihat perjuangan Abi. Tanpa proposal, hanya mengandalkan WA dan Facebook, 21 juta itu dapat untuk hari ini kita sumbangkan semua yang ada di sini. Amin. Yatim-yatim Abi dari Pulau Panjang, dari pengeluarannya belum datang, kita titipkan amplopnya. Amin. Nikmati apa ala kadarnya. Ada yang nyumbang snack, ada yang nyumbang es campur, ada yang nyumbang citabol. Nikmati. Itu semuanya dari hamba Allah yang hari ini mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang sudah ya bisa mengadakan acara seperti ini ya. Padahal mereka sebenarnya belum ada persiapan sama sekali pada waktu itu ya. Itu curhat ke saya, Pak Ustadz. Gimana nih Teh? Belum ada persiapan, saya ingin sekali mengumpulkan yatim dan kaum duafa. Waduh, uang baru 1 juta sekian ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua ya, berkat cita-cita dan niat baik Abi Yatim, akhirnya saya telepon ini perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Pulau Ampel. Tidak pakai proposal. Saya punya telepon dari perusahaan KIPE ya, Indonesia Power, LBE, terus juga Sulfindo belum kasih Abi ya. Nah ini terus dari ini juga Injil Bojonegara. Nah ini nanti nyusul tapi sudah ditalangin dulu. Dari apa itu yang dekat rumah saya. Jadi ya saya sebagai komisaris Yayasan Kasih Bunda Banten mengucapkan terima kasih kepada para donatur, perusahaan-perusahaan yang sudah membantu untuk anak-anak yatim kita. Dan juga tak lupa kepada para donatur, Bapak Ibu semua ya, yang sudah memberikan bantuannya kepada Yayasan Kasih Bunda Banten ini, sehingga acara buka bersama yayasan anak-anak. Nanti kita mudah-mudahan bisa kerjasama agar ini terwujud. Saya dipanggil ini, ya, saya dipanggil oleh Allah, digerakkan datang ke sini. Dan saya kaget ngelihat di sini, ini sudah 50% sudah is the best, ya, luar biasa, fair, ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, ya, ini cikal bakal ke depannya generasi harus bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Karena dalam konsep dakwah, pentingnya orang yang buta satu ketimbang orang yang melek gak dapat hidayah. Kita kerjasama. Kalau saya itu duit tidak pernah cerita, nggak usah dimusyawarahkan. Kenapa? Karena semuanya hampir kalau ditanya duit bilangnya buat sedekah mah nggak punya, nggak ada. Maka saya kan terus saja berjuang.
Setiap perjuangan perlu pengorbanan, setiap pengorbanan disitulah bentuk perjuangan, dan nanti cikal bakal ke depannya anak-anak yatim ini bakal kembali menjadikan pengusaha, bakal kembali menjadikan besar, akan memberikan adik-adik berikutnya yang terbaik nanti. Nah, nanti mudah-mudahan ya, di sini lantas yang yatimku ini mudah-mudahan insya Allah banyak jadi ulama-ulama besar, banyak jadi para pejabat, banyak jadi kuli-kuli yang beriman, ya, insya Allah. Karena sekarang hampir otaknya dicuci, pengennya itu jadi kuli, karyawan, dapat gaji, selesai. Kalau saya nggak gitu, ya. Kalau saya bukan pencari uang. Karena Rasul ketika ditawari gunung Uhud jadi emas, itu sama Rasul ditolak mentah-mentah. Kenapa? Tujuanku bukan emas, tujuanku bukan berlian, tapi tujuanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bersandar kepada Allah itu akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu. Maka saya bilang, wih, luar biasa, alhamdulillah ya, Kabupaten Serang ada yang peduli, yaitu untuk yatim-yatim. Ini luar biasa, harusnya acungkan jempol masyarakatnya. Kenapa? Karena menanggung seluruh masyarakat yang tadinya akan masuk neraka karena ada yatimnya. Itu janji Nabi, anna wa kafilul yatim fil jannah hakada. Orang yang peduli dengan yatim nanti di surga, yaitu bersama Rasul bagaikan dua telunjuk jari antara jari tengah dan jari telunjuk. Dekatnya seperti ini. Maka alhamdulillah ya, ini banyak para donatur peduli dengan yatim. Sebetulnya yang butuh itu bukan yatim, ya, yang butuh itu kita. Salah kalau umpama yang butuh yatim. Yatim itu udah ada rizkinya. Yatim itu sudah diatur oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Tanpa kita santuni, tanpa kita beri, yatim itu besar. Ya, hanya saja ada doa di 7 lapis dinding yang tidak bisa ditembus doa tersebut kecuali dengan menyantuni anak-anak yatim. Kata Nabi, aku tinggalkan anaknya, aku ambil orang tuanya. Siapa yang peduli kepada anak yatim, aku malu kalau tidak mengabulkan hajatnya. Akhirnya semua hajat dikabul. Ini berkat para tentara Allah, yaitu adik-adikku anak yatim. Cuma anak yatimnya harus cerdas, ya. Sekarang saya disantuni, tapi 10 tahun ke depan saya harus menyantuni. Itu punya prinsip. Artinya apa? Kalian punya kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh seluruh makhluk, yaitu kekuatan tersebut adalah akal dan nafsu yang dipadukan, yaitu kepada kita. Hanya manusia yang memiliki akal dan nafsu. Malaikat sekelas malaikat tidak bisa dikasih nafsu. Wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Tuhanku, ku memohon pertolongan bagi mereka yatim piatu, agar mereka hidup bahagia. Ku mohon ya Tuhanku, yatim piatu hidup derita, tiada tempat untuk bermanja.